Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Nah, jika anak-anak ibu sering membaca buku, maka anak-anak ibu pastinya akan mengetahui kalimat efektif itu apa. Nah, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan adalah IYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, syarat kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama ialah sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis itu maksudnya ada subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang ketiga, tidak boros kata atau bertele-tele atau diulang-ulang. Kemudian keempat, tidak ambigu. Kelima, penggunaan kosakata baku. Nah, ini penting, berarti menggunakan kosakata baku ya. Nah, kemudian lawannya kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat yang tidak efektif selalu berbelit-belit dalam menyampaikan pesannya. Contohnya seperti apa? Nah, sekarang anak-anak ibu bisa perhatikan contohnya. Contoh kalimat efektif. Nah, pulpen yang berwarna merah itu adalah pulpen Yudi. Ini merupakan kalimat efektif karena dia tidak bertele-tele dan di situ ada subjek, predikat, dan objeknya. Dan jelas apa yang disampaikan. Kemudian kalau contoh kalimat tidak efektifnya seperti apa? Nah, contohnya adalah pulpen yang berwarna merah itu adalah merupakan pulpen Yudi. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena ini terlalu bertele-tele dan ada pengulangan kata. Pengulangan katanya adalah yaitu kata adalah dan merupakan. Seharusnya kalau dibuat dalam kalimat efektif cukup pulpen yang berwarna merah itu adalah pulpen Yudi. Seperti itu saja. Kemudian contoh lain ada lagi. Nah, bola dilempar sampai kaca jendela pecah. Ini merupakan contoh kalimat efektif. Nah, dia tidak bertele-tele dan jelas apa yang disampaikan. Kalau bertele-tele, bisa anak-anak ibu baca, dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinnya. Nah, ini katanya bertele-tele. Dan ada kata tidak baku di sini. Yang mana? Ayo tebak. Ya, benar, jawabannya adalah dibikin. Nah, dibikin itu merupakan kata tidak baku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya kata baku itu? Nah, kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku itu sebaliknya, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Saat ini, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan acuan yang berisi kaidah kebahasaan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dengan baik dan benar. Nah, contohnya ini ada contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku. Nah, ini kata baku kwitansi, tidak bakunya kwitansi. Kemudian menyukseskan. Nah, tidak bakunya adalah mensukseskan. Kemudian ada risiko. Kata tidak bakunya adalah resiko. Kemudian kata baku cabai. Nah, kalau tidak bakunya cabe. Kemudian kata baku daftar. Kemudian kata tidak baku daftar. Ada lagi kata baku apotek. Nah, kata tidak bakunya menjadi apotik. Sebenarnya banyak sekali kata baku dan kata tidak baku.
Nah, mungkin anak-anak ibu bisa mencari referensi lain, misalkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di internet, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini tentang kalimat efektif dan tidak efektif, serta ada kata baku dan kata tidak baku. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubungi ibu ya. Nah, terkait untuk tugas nanti akan ibu sampaikan di grup WhatsApp, jadi tolong disimak baik-baik tugasnya dan dikerjakan. Baik, sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan menjadi manfaat untuk anak-anak ibu semua. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.